Jadi Jadi intro dulu kali. nanti dulu ini intronya. Jadi ini intronya. Dari sekian banyak DM di Twitter, Instagram gitu men ya. Yang cerita tentang pengalaman-pengalaman pribadi yang Ya. apa namanya? Yang katanya sih menurut mereka itu pengalaman yang serem, pengalaman ketemu makhluk-makhluk yang astral kayak gitu. Tapi dari sebagian besar yang DM itu ada beberapa yang menyaksikan kalau kalau yang mereka rasakan itu bukan makhluk goib tapi malah alien katanya. Beberapa follower gitu kan. Dan selain itu juga dari teman-teman di luar Twitter, Instagram dan segala macam itu ada yang iya kayaknya itu bukan setan deh, bukan hantu, kayaknya alien. Emang lo lihat apa? Jadi kayak ada cahaya gitu, perjalanan gue lagi naik motor dari mana ke mana gitu. Itu tiba-tiba bunyi apa kayak suara beda gitu men, suara frekuensi tinggi. Terus dia kayak kehilangan energi, lemas gitu tuh, menjurus pingsan. Tiba-tiba ada cahaya terang, beberapa detik kemudian selesai dan gak ada terjadi apa-apa. Jadi kalau mereka bilang sih, teman-teman yang cerita itu kayaknya alien deh Mas Bri gitu. Kayaknya bukan hantu, bukan apa, tapi kayaknya alien. Nah, gue mau lempar nih dari pertanyaan pribadi sebenarnya. Dari sebegini luasnya angkasa raya gitu ya, antariksa gitu. Masa iya sih yang ada kehidupan, yang ada makhluk hidup itu cuma ada di bumi? Pertanyaan gue itu. Jadi alien tuh ada nggak ya? Kalau secara pribadi gue belum pernah ada experience tentang yang menjurus-jurus alien gitu. Tapi masa iya sih men, di antariksa yang luas kayak gini kok nggak ada? Kok cuma kita aja gitu? Kayaknya nggak mungkin gitu. Gimana menurut lo? Ngomong dong sekarang berarti gue. Ya iyalah, ini kan berdua. Masa sih? Masa sendirian ngoceh gitu. Tapi ya iya itu, maksud gue gila gitu, seantariksa luas masa iya nggak ada alien sih gitu. Teman-teman follower yang dengerin juga mungkin punya pertanyaan yang sama gitu. Masa iya sih itu cuma sendirian manusia gitu? Mungkin nggak sih men? Kalau kita ngomongin alien, secara katanya kan makhluk asing kan ya. Kalau kita ngomongin bentuk kehidupan asing, kalau gue sih ngelihatnya ya bisa jadi ada bentuk kehidupan, tapi mungkin apakah itu sudah selevel kayak manusia yang bisa berbudaya, atau cuma mungkin kayak bentuk kayak plankton gitu kan, atau bentuk kehidupan sederhana, ya kita nggak pernah tahu itu gitu kan. Ya juga sih. Dan kalau kita ngomongin kehidupan kan ya, apakah ada kehidupan di luar sana, di luar yang kayak di bumi ya? Ya kita harus mikir dulu kehidupan itu seperti apa sih sebenarnya gitu kan. Itu. Iya kan? Apa ya? Oh ya, kemarin gue baca di penelitian NASA gitu, entah baca di mana gitu. Mereka kan udah sampai Mars tuh, udah mengirim belum mengirim manusia, tapi udah sampai robotik lah di sana gitu. Dan menurut penelitian mereka struktur planetnya itu kok kayaknya dulunya itu pernah ada sesuatu gitu. Iya, itu kayak bentuk laut, sungai. Jadi harusnya itu dulunya ada air gitu. Kalau emang ada air dulu, entah air sungai, entah air laut. Nah, airnya itu sekarang kemana gitu? Menurut mereka segitu. Itu kan air itu kan sumber kehidupan. Ya harusnya ada, cuma sampai sekarang mereka belum nemu fosil atau apa yang bentuknya makhluk hidup, ya belum nemu. Baru menemukan sebatas itu aja gitu. Iya. Tapi kalau gue lihat ya, kalau gue baca-baca penelitian atau apalah gitu kan, artikel-artikel itu kan sebenarnya kita itu sebenarnya sangat kecil memang di alam semesta ini kan. Tapi kita tuh sangat istimewa. Kenapa? Zona hidup atau zona yang bisa memungkinkan untuk kehidupan berkembang biak, untuk tumbuh, itu sangat istimewa. Cuma ada ya kayak saat ini adalah seperti yang di bumi ini, yang jaraknya tidak terlalu jauh dari matahari, tidak terlalu dekat juga dari matahari, sehingga kayak air gitu kan. Air kan sumber kehidupan gitu, bisa dibilang gitu kan. Air itu kan
ada ya cuma di zona kita gitu kan yang memungkinkan gitu. Kayak di Mars mungkin dulu pernah ada tapi kita nggak tahu kan kapan itu ya nggak sih, tiba-tiba ternyata kan gini, bumi itu kan Bulat. bukan apa sih kalau di Bukan, film? bener lah. Iya. Bulat. Enggak bulat juga, agak elips. Gue baru tahu. Bumi itu kan kalau di film itu third rock from the sun gitu kan. Batu ketiga dari matahari setelah Merkurius dan Venus. Habis itu baru bumi, habis itu Mars gitu kan. Ya. Jadi selepas dari memang zona di bumi inilah yang istilahnya paling ideal sehingga bisa ada kehidupan dalam bentuk yang kita tahu. Benar. Ya kan? Sebatas akal kita nerima kan. Betul. Tapi kalau ada kehidupan sana kita ngomongin ya. Jangankan kita ngomongin tata surya, kalau kita ngomongin alam semesta kan ada yang dibilang ada parallel universe, ada multiverse di mana alam semesta itu macam-macam, ada dimensinya gitu kan, beda-beda gitu kan. Itu garapan bisa sampai situ ya. Iya. Pembahasan jauh. Tapi kita balik lagi aja ke alien aja dulu gitu. Ya kalau ke alien lagi ya kalau kita balik ke istilah alien yang artinya terasing, asing gitu kan. Ya. Bisa jadi semua makhluk hidup yang kita anggap asing kita bisa anggap sebagai alien. Misal kalau dulu waktu zaman SMP, SMA itu kan gua kan nganggap kayak dulu pernah ada kalau orang Western itu kan orang Barat kan bilangnya little green man ya. Iya. Manusia kecil warna hijau gitu kan. Kalau gue mikirnya, oh mungkin itu yang kita lihat sebagai tuyul gitu kan. Kurang lebih sama gitu kan, little man juga, botak-botak juga gitu kan. Sama kayak Gondoruo dan Bigfoot gitu ya. Iya, bisa jadi kayak gitu. Dan mungkin nggak usah jauh-jauh di luar bumi lah, di dalam bumi aja kita sendiri masih Belum tereksplor ya. belum tereksplor semuanya gitu kan. Ya kalau itu kita bisa anggap sebagai makhluk asing, alien ya itu alien, iya nggak sih? Walaupun masih di bumi. Walaupun masih di bumi gitu kan. Benar. Ya mungkin di luar sana aja nggak ada yang tahu sih gitu kan persisnya kehidupan seperti apa, apakah memang sudah berbudaya seperti kita yang punya akal pikiran seperti kita atau gimana gitu. Nah itu, jadi salah satu pembahasan ya itu mungkin kalau kita udah tercekoki dengan film-film Hollywood sana yang alien itu selalu budayanya lebih maju, teknologinya jauh lebih maju, segala macam lebih cerdas, selalu lebih pinter. Bisa jadi juga kan karena belum ketemu ya mungkin karena teknologi mereka jauh di belakang gitu kan. Iya. Bisa jadi kan, apapun bisa terjadi gitu. Bisa jadi ada iklan. Ya mas, ya. Udah cari tempat paling Paling sepi. Salah satu kampus Institut Pertanian yang ada di Bogor. Itu men seru sih sebenarnya bahas alien. Cuma apa ya? Kayak pengetahuan kita tuh masih terbatas gitu ya. Belum apa ya tadi lo bilang itu masih sebatas itu gitu. ya kadang-kadang juga kalau gue pikir sih kita tuh dicekoki sama kok tiba-tiba meledak suaranya. Apa sih? Kita tuh dicekoki sama film-film Hollywood ya. Iya kan. Siapa tahu bentuknya nggak gitu, siapa tahu yang budayanya masih terbelakang gitu, jauh dari kita, makanya mereka nggak nyampe ke bumi ya karena belum nyampe. Karena belum nyampe teknologinya gitu, masih 200-300 tahun ke belakang gitu. Kalau ngomongin itu sih ada beberapa teori. Ada teori yang paling terkenal adalah lupa gue namanya apa, tapi itu teorinya bilang bahwa kita tuh dibiarin kayak gini sampai nanti kita mencapai teknologi tertentu sehingga mereka mau akhirnya menempatkan diri depan kita gitu. Lama Gitu. Tapi ada juga teori yang bilang bahwa ketika manusia mencapai tataran teknologi yang tertentu itu ada apa ya, kalau orang sana bilangnya alien yang akan membumi hanguskan kita gitu loh, serem amat. menghancurkan kita. Buset, ya. Itu kayak filmnya Tom Cruise ya, apa sih judulnya itu ya? War of the World ya. War of the World itu ngeri itu. Iya. Ya, kayak gitu kan contohnya. Apa sih namanya, filter gitulah nama teorinya, lupa deh. Oh, ada punya ambulan ya men? Di mana tuh? Di jalan depan. Biarin lah. Semoga lekas sembuh yang dibawa. Enggak, kalau punya ambulan gini bukan bawa ini. Bawa apa? Oh iya benar, bawa jenazah kemungkinan sih. Jenazah kan nggak ada sembuhnya ya.
Ya itu terus apa kayak misalnya jarak ke mana? Jarak ke planet yang paling jauh taruhlah gitu. Itu hitungannya bukan kilometer tapi apa berapa tahun kecepatan cahaya itu kecepatan cahayanya cepet banget. Nah ini ratusan atau ribuan tahun kecepatan cahaya teknologinya kapan sampai sana gitu kan? Ya yang di Mars saja kan sampai ke Mars kita butuh waktu 6 sampai 9 bulan kan. Tergantung jaraknya gitu. Ya kalau yang sering nonton film Star Trek gitu kan. Iya. Ya memang pada akhirnya untuk mencapai sana kita harus bisa menembus kecepatan cahaya. Tapi sekali lagi mungkin itu hanya yang kita tahu. Sebatas yang bisa kita hitung, sebatas yang bisa kita pikirin ya. Padahal bisa jadi ada cara lain gitu kan untuk seperti itu gitu kan. Contohnya Teleportasi gitu kan. Teleportasi jari-jari gitu kan. Iya. Serius amat ya men pembahasan. Ya nggak apa-apa lah. Udah 11 menit kita belum menjawab apa-apa sebenarnya. Iya, ya karena emang nggak bakal terjawab men. Itu belum orang yang bekerja di bidang ini pun belum, ya nggak tahu lah. Ya belum ada jawabannya gitu. Cuma tetap suatu pembahasan yang menarik gitu kalau ngomongin alien gitu. Tapi dimanapun ya, dari zaman kecil itu kurang lebih bentuknya sama. Kayak alien tuh bentuknya kayak kalau di kampung kita di Indonesia itu kan piring terbang. Iya. Kenapa sama ya? Jauh kalau di luar sana juga bilangnya flying saucer gitu kan. Piring terbang juga. Gitu. Tapi kalau menurut gue itu Hollywood sih men. Jadi belum tentu lah mereka bentuknya piring terbang menurut gue. Mungkin katanya sih itu Hollywood yang bikin kalau piring terbang gitu, nggak tahu juga. Tapi beberapa penampakan yang menurut mereka asli gitu dan bukan bikinan ya bentuknya piring terbang kan gitu. Yang terakhir video yang diakui NASA itu kan katanya bener-bener alien kan. Betul. Dan bentuknya piring terbang. Kalau ya bisa jadi siapa yang kita bilang sekarang sebagai penampakan atau ya apalah itu gitu kan bisa jadi itu juga gitu kan sebenarnya gitu kan. Itu menarik sih sebenarnya, cuma ya tetap nggak bakal ada jawaban belum gitu. Tapi kayak yang kita bahas di Saranjana tuh, ke kota yang hilang. Nah menurut lo gimana itu? Kalau Saranjana kemarin sebenarnya ada satu teman yang apa ya emang bekerja dan tinggal di daerah Banjarmasin. Apa sih nama pantainya apa? Pesisir apa sih? Kota apa sih itu lupa? Apa sih namanya? Lupa itu, coba browsing. Kota baru atau kota baru ya? Kota baru. Jadi kalau boleh ada penelitiannya itu peta Belanda zaman dulu itu menuliskan itu. Ada ya pulau ada Saranjana, peta yang dibuat Belanda pada zaman dulu itu ada Saranjana itu. Dan itu mau nggak mau, percaya nggak percaya, itu udah menjadi cerita turun-menurun orang sana gitu. Iya. Itu menurut gue masih abu-abu gitu. Itu apa namanya? Dunia gaib atau alien, bisa juga alien gitu. Tinggal di situ dengan kamuflase tingkat teknologi mereka bisa jadi kayak gitu. Bisa. Iya. Bisa jadi sih, bisa benar-benar. Itu ceritanya serem kan Saranjana. Ada yang masuk ke situ. Kalau beruntung bisa keluar lagi. Kalau nggak beruntung ya tinggal di situ karena dia betah atau memang nyaman di situ gitu kan. Dan banyak lagi lah selain Saranjana juga di Maluku juga ada, lupa gue namanya apa. Di NTB juga ada ceritanya gitu juga gitu. Itu tapi seru sih pembahasan untuk Saranjana itu. Enaknya kita bikin apa ya nanti Saranjana ya? Kita bikin buku aja. Kita bikin buku ya. Bahannya udah ada kok. Jadi kalau teman-teman belum baca Saranjana itu mending baca Saranjana. Nanti itu kayak cerita sebentar. Iklan. Ada NX lewat. Cerita The Lost City-nya Indonesia itu ya. Bahkan ada yang bilang itu Atlantisnya Indonesia gitu kan. Dan mungkin kita nanti akan ada kejutannya, kita akan bahas Rakata khusus secara penuh sampai tuntas di salah satu platform digital ya. Dari berbagai sumber ya. Dari berbagai sumber. Dengan orang yang langsung, orang kejadian langsung. Iya. Itu seru. Kalau yang dulu tuh kenapa sih bisa diceritain nggak, disebutin nggak? Dulu mana? Yang sampai keluar cerita tentang Saranjana itu. Oh,
Yang terakhir kita tulis itu kita tulis di Twitter, Instagram itu Saranjana sebenarnya sumbernya itu emang pengalaman dia, dan kalau menurut gua sih beberapa kali dia lewat apa tuh men? Udah 20 menit. Oh santai. Jadi beberapa kali dia lewat yang bisa kita bilang itu gerbang gitu ya, gerbang perbatasan antara dunia kita dan Saranjana gitu. Yang tadinya dia mengabaikan sampai akhirnya terjebak masuk ke situ gitu loh, ke gerbang itu sampai gue belum tuntas ceritanya, cuma karena keterbatasan waktu itu kan, sampai akhirnya dia ngelihat itu kota modern gitu dengan mobil-mobil sport yang edan gitu, yang bener-bener mobil sport dan mewah gitu ada gitu kan di situ. Dan itu gue belum selesai cerita karena ya keterbatasan waktu dan keterbatasan waktu dan tempat di Twitter dan Instagram itu sebenarnya belum selesai, tapi menarik. Itu kotanya bener kota besar dan menurut gue itu masih abu-abu, itu antara goib atau mungkin alien bisa jadi kan. Iya. Gitu. Sebenarnya nggak usah ngomongin piring terbang yang kayak di Hollywood, jadi kita sendiri banyak banget men. Itu belum masuk di akal gitu. Kalau kita bacain komentar yang di Saranjana itu kan ada banyak yang bilang, oh ternyata ada yang komen men. Kirain nggak ada. Anda meremehkan saya. Kirain konten kita sepi gitu. Apa? Iya, nggak usah jujur-jujur amat juga. Kalau itu kan ada kan di beberapa daerah bahkan. Tapi Twitter sepi men, kurang asem memang. Udah main. Memang masih ada yang main Twitter. Kalau Instagram rame, I love you lah Instagram. Nah, di Sulawesi ada kota juga namanya Wentira. Ya. Nah itu men, itu katanya setipe, maksudnya mirip lah sama Saranjana. Itu siapa? Dari siapa men? Dari Instagram user @milka.natalia. Milka bilang gitu juga kan, ada katanya. Itu dari mana sih? Maluku ya? Wentira itu Maluku kayak, salah ya? Ngomong dulu aja sambil gue cari. Nyari ya. Enggak, takut salah kan, malu nggak bisa di. Wentira itu di Palu, Sulawesi. Oh, masih di Sulawesi. Kota gaib dan tak kasat mata di Sulawesi Sulawesi Tengah atau Tenggara sih? Sulawesi lah yang pasti. Sulawesi Tengah. Kalau nggak salah ya, gue pernah dengar Wentira itu, cuma bedanya Wentira dengan Saranjana. Wentira itu kalau Saranjana kan ke pesisir ya, pulau sendiri. Ada gitu. Pulau sendiri. Nah, kalau Wentira itu katanya di tengah hutan, katanya ya, kalau nggak salah dengar, nggak salah baca waktu. Di tengah hutan, gerbangnya itu ada salah satu jalan hutan, tikungan, dan ada jembatan di situ. Di sebelah kirinya ada pohon besar 2. Nah, gerbangnya itu katanya men. Jadi kadang-kadang kita yang lewat situ tuh ada yang mobilnya mogok lah segala macam di situ karena nggak klakson atau gimana, tikungan bentuknya. Dan kalau dia gue nggak mau ngomong sial, tapi kalau beruntung aja mungkin ya, kalau dia beruntung mungkin dijemput sama si penghuni Wentira itu gitu, dan dibawa ke sana. Tapi kayaknya hampir setiap daerah punya cerita yang kurang lebih kalau ditarik-tarik mirip ya. Iya mirip. Kayak kita pernah ke Ujung Kulon kan persis tuh, cuma Ujung Kulon bukan kota gaib yang modern, tapi Ujung Kulon tuh lebih ke mundur ya, lebih ke 50 atau 100 tahun yang lalu gitu. Kalau pengalaman kami kan, kita kan gitu dulu. Sama yang di Jawa Tengah ya kalau nggak salah ya, suatu tempat di Jawa Tengah tuh, inget nggak? Jawa Tengah, Borobudur. Yang tiba-tiba pasar tuh loh, inget nggak waktu itu? Tegal Ambo sebelum Galbo. Iya sebelum Tegal Ombo itu. Tapi kan itu mundur ya? Iya. Itu mundur, bukan teknologi, bukan kota maju, tapi mundur antara 50-100 tahun yang lalu. Tapi itu asik, itu bener ya, pengalaman kayak menembus dimensi waktu gitu, ngelihat betapa tradisionalnya bangunan zaman dulu, orang jual beli, transportasi masih perahu, itu seru gitu. Ya kalau belum baca ya adalah di Twitter Bli Story dan Instagram Bli Story itu ada di situ. Itu kalau di Twitter cari dari likes aja ya? Di likes ngumpul semua itu. Nah, kalau teman-teman yang nggak biasa pakai Twitter, cari akun Bli Story terus cari tab likes-nya itu biar gampang baca thread-nya ya. Kok kita 20 menit baru kita ke pembahasan yang benernya ya? Pemanasannya lama amat. Iya sih. Jadi ya itu balik lagi ke alien gitu. Iya. Mungkin akal dan pengetahuan kita belum nyampe sana, atau mungkin udah nyampe sana cuma kitanya belum sadar gitu. Iya. Mereka cekikikan aja kali gitu.
Ya karena kan kalau ditarik-tarik garis itu kan kayak suku Maya, terus Oh iya, seru tuh. Machu Picchu gitu kan di Peru, terus beberapa candi di Indonesia sama di piramida di Mesir itu kan kurang lebih sama bangunannya, kayak piramid-piramid gitu kan. Apa yang di Garut tuh men? Apa sih? Apa sih? Apa sih tadi? Lupa. Ya itulah yang di Garut. Katanya bentuknya sama sama piramid di mana? Piramid di Mesir. Ini suka nggak kompakan sih. Iya, tuh intinya kan gitu. Jadi ya mungkin aliennya cekikikan gitu, padahal mah teknologi kita udah nyampe sana, gitu. Cuma kita nggak sadar aja gitu, bisa jadi kan. Sadah Urip ya, piramida Garut Sadah Urip, bukan Sadah Urip ya? Bukan itu. Ah, Itu seru sih sebenarnya. bukan di Garut kali men, Cianjur atau apa itu ya? Kan Garut atau Tasik gitu. Yang ada sisa-sisa bangunannya itu kan? Oh, bener. Tuh. Jadi gitu. Ya cukuplah mungkin pembahasan untuk alien ya, kalau ada itu, kalau ada tambahan-tambahan bisa bully kita di kolom komen kan. Kok minta dibully sih? Ya kalau kita salah. Kalau kita salah kan ngarang gitu. Ah, ya atau yang punya pendapat Ya bisa apa sih alien itu? Gitu. atur. Kasih topik berikutnya gitu juga nggak apa-apa, bahas apa gitu. Oke, sip. Closing man. Closingnya gimana nggak ngerti. Ya udah selesai lah. Sampai jumpa di cerita berikutnya yang lebih seru, lebih menarik, lebih seram. Over and out.